Assalamualaikum semuanya. Saudara-saudaraku, saya mendapatkan berita gembira yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Saya mendapatkan berita ini dari media luar Indonesia, yaitu terjadi kekosongan. Itu merupakan kabar yang mengembirakan bagi kita semua. Tapi tadi Tuhan berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi menguasai Indonesia, tetapi sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya, Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Saya mohon Anda duduk di kursi masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan membicarakan keinginan kita semua. Dan bagaimana kalau rapat kali ini kita sudahi saja? Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Soekarno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Emangnya kenapa ya mencari Kang Mas? Begini Bu, jadi ada hal penting yang harus kita bicarakan dengannya. Oh begitu, ya sudah, ayo silahkan masuk. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Kang Mas, Siapa Bu yang datang? itu para pemuda datang, katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ya sudah Kang Mas, saya ke belakang dulu, masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Tuan-tuan mau minum apa? Tidak usah repot-repot Bu. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secepatnya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apabila tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi militer Jepang masih berada di Indonesia, mampu menggagalkan rencana memproklamasikan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan Indonesia merdeka secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan berita Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dari sumber yang resmi dahulu. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya percaya berita tersebut benar adanya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, jika keputusan Bung Karno begitu, apa boleh buat? Ya mungkin pembicaraan ini kita sudahi saja karena waktu sudah menunjukkan terlalu malam. Sebelumnya kami minta maaf barangkali mengganggu waktu istirahat Bung Karno. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya pukul 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Akhirnya mereka pun berangkat ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas. Ada di dalam. Kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu, tokoh-tokoh tua juga ada di sini? Ya, ada. Seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Maaf ya, keasikan ngobrol. Mari masuk.
Tidak lama kemudian, Soekarno pun datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf Bung, lagi-lagi kita menunggu waktuan. Tidak apa-apa, sudah biasa. Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia agar segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung Karno tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu, bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi tidak ada tapi-tapian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Perundingan yang dilakukan semakin alot. Para pemuda dan Soekarno bersitegang membuat keadaan semakin panas. Di tengah perundingan tersebut, tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi ada apa itu? Para pemuda dan Bung berkumpul pada hari ini. Ah, tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar, kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan. Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak menyetujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita diskusikan dulu dengan para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda mendesak kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, mari kita hampiri para pemuda. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jika kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan, maka saya persilakan kalian untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua juga tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju usul saya? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif Hendraningrat karena mereka berdua anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu.
Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif, Hendraningrat, dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud dengan mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Saya panggilkan dulu Bung Karnonya. Oh iya, hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Maaf kalau Mas Ibu lupa. Tuan-tuan ini mau minum apa? Tidak perlu repot-repot Bu. Terima kasih. Oh ya sudah. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memang hal penting apa? Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya, kami meminta maaf karena lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian yang tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Emang kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kalau kami tidak mau. Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikuti kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Bagaimana kalau kita berangkat sekarang supaya lebih cepat? Ya sudah, kita berangkat. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan Indonesia secepatnya, kalau tidak bunuh kau. Apa kau ingin seperti ini? Fatmawati yang melihat kejadian itu kemudian menghampiri dan merangkul Soekarno serta bertanya kepada para pemuda. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa Bu, kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut? Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kita bicarakan lagi dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Sudahlah Heru Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Emang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang Bung bicarakan ini dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian. Sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Maaf Tuan, apakah ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Maaf Tuan, tetapi semua kamar di hotel ini sudah penuh. Oh, begitu. Terima kasih ya. Kamarnya penuh, bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda
Maeda. Ia adalah teman akrab saya. Dia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi pasti keamanannya terjamin. Saya setuju karena seperti yang dikatakan oleh saya di Melik, keamanannya terjamin. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Mereka pun berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Demikian, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baik, silakan masuk, Tuan ada di dalam. Terima kasih. Selamat malam Tuan. Selamat malam. Ada apa Tuan-Tuan, kenapa mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakan agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak kami agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Begini, kalau Maeda mengizinkan, apakah boleh kami meminjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang harus kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini. Bila bersama, bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, memang merekalah yang seharusnya pergi ke ruang makan. Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno. Biarkan saya mencatat. Baiklah. Untuk pembukaan, kata apa yang bagus ya? Bagaimana kalau kata proklamasi sebagai pembukanya? Sepertinya kata itu cocok untuk pembuka. Ya, bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Nah, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda, apakah mereka menyetujuinya isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya? Sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata yang sedikit janggal dan perlu diberi perubahan sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah saya tim Lik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketikkan naskah ini dengan cepat. Baiklah.
Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Setelah selesai, naskah tersebut diberikan kepada Soekarno. Kemudian, Sayuti Melik kembali menemui Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatanganinya. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju agar mengacu pada Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Itu lebih baik. Nah, sekarang naskah ini sudah selesai. Lalu, yang harus kita pikirkan, gimana naskah ini akan segera dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan naskah proklamasi ini. Mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Iya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan ini tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihat kalian sudah lelah. Pagi hari kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami pulang saja dulu. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuhan. Tidak apa-apa. Ya sudah Tuhan, kami pamit dulu. Pada pagi harinya, para pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka tidak sabar lagi untuk mendengarkan Anda membacakan teks proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah, silakan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Sebentar lagi kan sudah pukul 10. Baiklah. Pak Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah. Itu kan sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Apakah benderanya sudah siap? Belum. Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah Bung, biar saya mencari tiang bumbunya. Saya permisi dulu. Wikana, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bung Karno. Sesaat kemudian, Fatmawati datang. Bu, tolong jahit bendera merah putihnya di sini. Bukankah ibu punya kain merah putih? Pokoknya kamu harus minta sekarang juga. Maaf terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya juga belum selesai. Persiapan untuk pengibaran bendera. Fatmawati sedang menjahit benderanya. Sebentar lagi juga sudah selesai. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa. Ayo silahkan kita menuju halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda.
Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebagai angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. A few moments later.